Ya, lalu apa dampak dari ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT G20? Kami akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza, apa kabar? Selamat sore, salam dari Yogyakarta. Baik, Pak Reza, ini Presiden Rusia dan juga Presiden Ukraina dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Lalu apa artinya ini bagi Indonesia? Apa untung ruginya bagi Indonesia? Sampai sejam lalu, saya masih berharap berpikir Putin akan datang ya. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan mahasiswa-mahasiswa Rusia yang ada di Indonesia, mereka positif, mengatakan bahwa Putin tidak datang. Jadi dalam hal ini statement dari Pak Luhut sudah sangat akurat, tapi saya semakin yakin setelah mendapat komentar dari mahasiswa Rusia yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini 50-50 ya. Kita tentunya berharap ya hasil optimal dari kedatangan Putin dan Zelensky adalah membawa marwah baru bagi G20. Jadi di mana kita tidak hanya berbicara soal pembangunan ekonomi, soal arsitektur kesehatan global, soal kerjasama energi terbarukan, ataupun kerjasama pemberdayaan pembangunan, tapi juga kita berbicara masalah-masalah bagaimana lingkungan di sekitar lingkungan luar yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, berhubungan dengan perang, itu berdampak kepada pembangunan dunia. Kita hanya kehilangan momentum, tapi bagaimanapun juga Putin saya pikir akan tetap monitoring dari kampung halamannya. Cuman saya yakin, saya masih 50-50. Kalau dengan Putin saya yakin 100% Putin tidak datang. Tapi kalau Zelensky, saya pikir dia akan mencoba seoptimal mungkin menggunakan momentum dari G20 ini untuk menjelaskan posisinya. Jadi yakni bagaimana posisi krisis Rusia Ukraina dari versi Ukraina. Selanjutnya adalah tentunya bagi pemerintah Indonesia, kegiatan G20 ini akan jadi mahkota ya dari pencapaian diplomatik pemerintah Indonesia. Di mana tahun ini kita adalah ketua dari G20 dan tahun depan kita adalah ketua dari ASEAN. Kita kehilangan satu momentum untuk mengangkat citra Indonesia ke level dunia. Karena dengan KTT G20 ini, dan Putin adalah primadona untuk pemberitaan, itu saya yakin bahwa yang namanya pariwisata Bali itu akan menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Apalagi semua negara ingin berkonsultasi dengan Putin, dan hanya Putin yang bisa menjelaskan bagaimana perang itu ke depannya dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita juga kehilangan momentum untuk menjadi pusat perdamaian dunia pada saat ini. Sungguh sayang rasanya kalau perdamaian itu tidak digongkan dari Indonesia. Tapi bagaimanapun saya sangat berharap Putin akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dari Moskwa lewat telekonferensi dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintahan negara lain yang hadir di Bali saat ini. Ya, lalu apa kaitan atau dampaknya dengan misi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai juru damai Rusia dan Ukraina dengan ketidakhadiran Putin di KTT G20 ini? Pada prinsipnya diplomasi itu kan adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan ya. Dan juga pada saat kita berkunjung ke Presiden Jokowi berkunjung ke Jerman, kemudian berkunjung ke Ukraina dan Rusia, target kita kan minimalis, ingin menjadikan Indonesia sebagai membuka ruang-ruang dialog kan. Tapi yang terjadi adalah suatu perkembangan yang melebihi dari ruang-ruang dialog tersebut, di mana kita perhatikan ekspor bahan baku, bahan makanan dalam ini sudah semakin banyak terjadi. Kemudian laut hitam yang selama ini ditakuti oleh dunia ternyata sudah semakin aman. Kemudian juga pada saat yang sama kita perhatikan Putin juga sudah mulai banyak berkomunikasi dengan dunia. Dan juga dalam beberapa minggu terakhir komunikasi Putin dengan Pak Presiden Jokowi itu sangat intensif. Saya tidak bisa mengatakan ini gagal karena diplomasi itu memang menuntut keseriusan, menuntut kerjasama yang terus-menerus. Dan dalam hal ini saya mencoba mengerti mengapa Putin tidak datang. Itu bukan karena keamanan di Indonesia, bukan karena kekhawatiran dia dengan keamanan dirinya di Indonesia, tidak. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengelola KTT semacam ini. Namun saya pikir yang terjadi adalah Putin khawatir bahwa konflik Rusia-Ukraina ini semakin tidak terkendali, itu pertama. Dan yang kedua, kita sudah mendengar berita bahwa
bahwa konflik ini sudah berdampak kepada keamanan dalam negeri Rusia. Jadi kemungkinan besar ada kekhawatiran Putin bahwa kalau dia berkunjung ke Indonesia dan dalam hal terjadinya sesuatu di Rusia dan tidak ada figur yang bisa mengamankan itu selain Vladimir Putin sendiri. Jadi ini adalah saya pikir alasan mengapa Putin tidak datang ke Indonesia. Tapi bagi Indonesia, diplomasi ini jalan terus. Jadi walaupun Putin tidak datang, tapi saya sangat berharap dengan dialog terus-menerus antara Presiden Indonesia dan Vladimir Putin tersebut akan ada ide-ide baru bagi penyelesaian krisis Rusia-Ukraina ini tersebut. Ini terus terang tanggung jawab kita yang sangat besar karena konstitusi kita mengamanahkan untuk turut memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di iNews Sore.